Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Reva Yulianizar. Saya merupakan mahasiswi dari kampus IKIP Siliwangi Cimahi. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1, angkatan 2020, kelas karyawan atau non-reguler. Baik, di sini saya akan mencoba meresensi novel karya Terelie yang berjudul Si Putih. Novel ini diterbitkan pada tahun 2021, tahun lalu. Novel ini adalah novel terbaru yang diterbitkan atau yang baru diterbitkan tahun 2021. Novel Terelie ini adalah lanjutan dari novel sebelumnya. Karakter yang ada di novel ini yaitu Si Putih. Si Putih adalah hewan yang menggemaskan. Si Putih ini adalah hewan yang dimiliki oleh Raib pada novel sebelumnya. Ternyata sebelum Si Putih ini beralih ke pemilik lain yaitu Raib, Si Putih ini ternyata memiliki masa lalunya. Masa lalu tersebut memiliki perjalanan yang sangat panjang dan berpetualang mengelilingi klan Polaris. Dalam novel ini, pembaca diajak untuk berpetualang serta menjelajahi dunia klan Polaris di dunia paralel. Tak hanya itu, tak hanya petualangan dan tak hanya penjelajahan. Akan tetapi pada awal cerita di dalam novel ini akan disuguhkan dengan adanya wabah penyakit. Polaris ini adalah klan yang terkena wabah penyakit tersebut, sehingga Neo terdampak. Penduduk klan Polaris terlalu tergiurkan dan terlalu tergoda dengan akan kecanggihan teknologi, sehingga mereka melupakan klan Polaris asli. Di sini, klan Polaris asli itu adalah klan atau penduduk masyarakat yang bisa berkomunikasi dengan hewan, atau mereka diberkati kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan atau menjadi pengendali hewan. Sayangnya, kota Eum ini ataupun klan Polaris yang ada di kota Eum ini selalu menggunakan apapun itu menggunakan teknologi. Mereka tergiurkan, mereka ingin agar teknologi itu semakin berkembang pesat dan adanya teknologi-teknologi yang terbaru, sehingga mereka merupakan klan Polaris yang asli, yaitu klan yang bisa berbicara atau manusia yang bisa berbicara dengan hewan. Neo ini adalah salah satu anak yang cerdas, pintar, sehingga dia beruntung karena telah dipertemukan dengan Si Putih, kucing yang memang menggemaskan dan terlihat lucu. Akan tetapi kucing itu bukan kucing biasa. Cerita ini bermula dari Neo dan kedua orang tuanya yang tampak terburu-buru meninggalkan kotanya dikarenakan ada wabah penyakit yang menimpa kota tersebut. Sehingga kedua orang tua beserta Neo pergi terburu-buru meninggalkan dan menuju kota yang aman, kota kedua dari kota Eum. Namun, pada saat ingin melintasi kota terbaru itu, Neo tidak lolos dalam pemeriksaan. Neo ternyata terinfeksi oleh virus tersebut, sehingga secara terpaksa Neo ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan Neo dikembalikan ke kota sebelumnya atau ke kota yang ia tinggali, yaitu kota Eum. Neo kemudian bersedih, dia merasa kesepian karena tidak ada kedua orang tuanya dan dia ditinggalkan. Tidak ada siapapun di kota tersebut. Hanya terdengar jeritan histeris dan bangunan-bangunan yang hancur di dalam kota tersebut. Neo kemudian pergi ke gedung kosong. Dia beristirahat sebentar karena ternyata gejala virus tersebut mulai
terasa di badannya. Dari situlah Neo bertemu dengan si putih atau kucing putih yang ia selamatkan. Kucing tersebut atau si putih selalu menemani Neo, merawatnya, serta menjaganya, sehingga Neo pulih dari penyakitnya atau melalui masa kritisnya. Setelah masa kesembuhannya, Neo berpegang teguh. Ia ingin menemui kedua orang tuanya dan ingin melintasi dinding tebal transparan itu untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Segala cara, segala trik yang ingin dia lakukan untuk menembus itu, namun usahanya sia-sia. Ia tetap tidak bisa menembus dinding tebal itu. Sedangkan cerita lain dari si putih ini adalah hewan liar pada zaman peradaban. Dia lahir di peradaban klan Polaris. Klan Polaris ini adalah kawasan atau tempat di mana penduduknya itu memiliki kecanggihan teknologi yang sangat pesat. Klan Polaris ini sengaja membagi dua wilayah, yaitu wilayah yang sekarang ditinggali dan wilayah kedua yang nanti ketika ada wabah penyakit mereka berpindah tempat. Sehingga pada akhirnya mereka berpindah tempat ke tempat yang baru karena ada wabah penyakit yang tidak bisa mereka tangani. Nah, tidak ada cara ataupun trik untuk menembus dinding tebal itu, sehingga Neo menyerah. Dia memutuskan untuk pergi berpetualang di dunia paralel tersebut, dan dia meninggalkan ambisinya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu, dia mulai berjalan bersama si putih yang selalu menemaninya. Sehingga pada suatu perjalanan, mereka menemukan kapsul. Itu adalah benda terbang. Tentunya itu adalah teknologi yang dikembangkan dari kota yang ia tinggali. Sebenarnya Neo belum pernah mengendarai benda terbang tersebut, tetapi Neo pernah membaca buku sehingga dia mampu untuk mengendarai benda tersebut atau benda terbang tersebut. Pada saat perjalanan mengendarai benda terbang itu, Neo di tengah perjalanan menemukan tanda-tanda bahaya. Si putih bisa merasakannya. Adanya ribuan banteng yang ada di dalam hutan tersebut. Tetapi hutan tersebut terdapat rumah tua. Satu rumah tua itu akan segera diserang oleh banteng tersebut. Neo terburu-buru untuk mendarat dan ingin menyelamatkan orang yang berada dalam rumah tua tersebut. Setelah menyelamatkan seseorang yang berada dalam rumah tua itu, seseorang tersebut bergabung dengan rombongan Neo. Dia adalah laki-laki tua yang berumur ratusan tahun. Mereka bertiga bergabung untuk menjelajahi klan Polaris atau dunia paralel. Sayangnya, ternyata lelaki tua itu sedikit cerewet. Dia selalu banyak bicara dan banyak tingkah. Mereka menaiki benda terbang itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Mereka melewati berbagai macam kejadian dan petualangan yang menyenangkan, menyeramkan sekaligus membuat mereka sedih. Kenapa begitu? Ketika mereka melewati hutan, mereka menemukan adanya pemukiman. Itu adalah pemukiman suku petani. Mereka bertemu, saling sapa dengan suku petani. Setelah mereka bertemu dengan suku petani, mereka beranggapan, mengapa suku petani ini tidak menggunakan teknologi seperti kota yang Neo tinggali. Ternyata suku petani ini, mereka hanya menggunakan alat-alat sederhana, karena mereka percaya mereka bisa hidup dengan itu. Mereka juga tidak ingin merusak alam atau keseimbangan alam yang ada di dalam sekitarnya. Itu membuat Neo berserta rombongannya sedikit penasaran. Ternyata
ada penduduk selain kota yang ia tinggali di dunia paralel ini atau di klan Polaris ini. Maka dari itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Selama perjalanan tidak ada hal yang menegangkan. Namun suatu ketika Neo harus bertarung dengan hewan-hewan yang buas. Mereka bertarung dan mereka berhasil menang karena ikatannya yang kuat dengan si putih kucing tersebut. Sudah saya katakan, dia bukan hewan yang biasa. Dia dapat membantu serta memiliki ikatan yang lebih dengan pemiliknya, yaitu Neo. Selain perjalanan bertarung dengan hewan-hewan yang buas, Neo bertemu dengan penduduk. Mereka adalah para pengendali hewan. Tentunya mereka adalah klan Polaris yang asli. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan. Itu sangat menakjubkan. Itu di luar dugaan Neo. Ternyata selama dongeng yang ia dengar itu terjadi di depan matanya. Dia melihat bahwa manusia bisa mengendalikan hewan sekaligus berkomunikasi dengan hewan seperti ia berkomunikasi dengan si putih kucingnya. Namun sayangnya, para pengendali hewan itu tidak sebaik yang dipikirkan oleh Neo. Sehingga Neo beserta rombongannya harus bertarung kembali dengan Raja Gunung Timur, raja dari kalangan para pengendali hewan. Akankah Neo berhasil menang melawan raja tersebut atau sebaliknya? Kisah tersebut akan kalian temukan jawabannya jika kalian membaca novel Si Putih. Kalian penasaran? Kalian boleh membaca novel Si Putih. Itulah sinopsis yang saya paparkan berdasarkan apa yang saya baca. Ini adalah petualangan di dunia paralel klan Polaris, para pengendali hewan, dan kekuatan yang fantastis. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga kalian dapat memahami sinopsis yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.